Sekarang kita akan bahas berapa budget yang harus disiapkan ketika kita ingin membuat satu website crowdfunding. Mungkin Anda juga pernah melihat sebelumnya di kitabisa.com atau Amal Soleh itu sistem crowdfunding yang serba otomatis ya, ada alurnya. Kita contohkan di pantibayi.com misalkan atau di alfatihah.com. Itu sama aja ada platform untuk crowdfundingnya. Ketika kita melihat tampilan seperti ini, maka familiar dengan platform kitabisa.com. Dan alurnya pun hampir sama. Di awal ada beberapa pilihan program, kemudian ketika diklik maka masuk ke landing page-nya ya seperti ini. Ada keterangan, kabar, dan juga donatur. Jadi sama persis seperti platform crowdfunding yang ada di luar sana. Nah, berapa sih kebutuhannya? Kita akan bahas di sini. Ini adalah budget yang harus disiapkan kalau misalkan Anda ingin membuat website crowdfunding seperti ini ya. Ini adalah budget standar atau rata-rata yang biasa kita keluarkan untuk website crowdfunding yang seperti ini. Di sini saya contohkan seperti di alfatihah.com dan juga di pantibayi.com. Apa saja yang diperlukan? Tentu saja hosting dan domain. Itu hal yang paling wajib kita siapkan sebelum membuat website. Kemudian ada tambahan plugin dan juga template. Nah, ini pluginnya akan kita bahas lebih detail ketika praktek. Apa saja yang diperlukan untuk membuat website donasi atau crowdfunding seperti ini. Kemudian template sebenarnya ini bisa dihilangkan, tapi saya tambahkan 250 ribuan per tahun ya untuk jaga-jaga atau add-on saja. Jadi kalau misalkan kita totalkan kebutuhan atau budget yang harus disiapkan ketika ingin membuat website donasi online dengan platform sendiri itu sekitar 3.500.000-an. Dengan catatan hostingnya itu sekitar 1,2 juta. Kalau misalkan hostingnya itu hanya 500.000 per tahun, maka di sini dikurangi saja 500.000. Jadi sekitar 2,9 juta kita sudah bisa membuat website crowdfunding yang seperti ini. Dan itu adalah hitungan per tahun. Berbeda dengan website yayasan yang digunakan untuk profil atau landing page donasi, ketika kita ingin membuat website crowdfunding, maka biaya tahunannya pun nambah. Jadi bukan hanya hosting dan domain, tapi plugin-nya juga harus diperpanjang. Karena ini sangat dibutuhkan supaya website crowdfunding kita berjalan dengan baik. Jadi kita kalkulasikan kebutuhannya, kita ambil yang tertinggi saja. Hosting itu 1.500.000. Ini bisa menampung traffic hingga ratusan ribu. Kalau misalkan trafficnya sudah jutaan, maka hostingnya pun harus ditingkatkan. Mungkin kita akan bahas tentang hosting dan juga traffic di materi yang terpisah, karena itu masuk ke dalam tahap optimasi. Di sini kita kalkulasi ulang biaya tahunan yang harus dikeluarkan, yaitu hosting 1.500.000, domain itu sekitar 160.000, dan juga plugin sekitar 1.500.000. Maka yang dibutuhkan atau yang harus kita bayarkan setiap tahun adalah 3 juta rupiah. Ini adalah biaya atau estimasi yang dibutuhkan setiap tahun untuk membuat website crowdfunding. Saya cantumkan dengan estimasi biaya yang lebih tinggi. Tapi kalau misalkan dirasa trafficnya itu belum banyak, maka gunakan saja hosting yang 500 ribuan. Berarti dari total estimasi ini dikurangi 1 juta, hanya 2 juta per tahunnya. Biaya ini sudah sangat murah dibandingkan kita harus membuat jasa website donasi dari luar. Contohnya kita lihat di noun.co.id ada jasa pembuatan website donasi. Harga paling minimum yang harus kita keluarkan untuk membuat website donasi seperti ini yang di alfatihah.com itu sekitar 4,9 juta dan fitur yang paling lengkapnya itu sekitar 7 juta. Tapi kalau misalkan kita buat sendiri, maka biaya yang harus kita keluarkan hanya sekitar 3 juta. Setengah dari biaya jasa yang kita butuhkan untuk membuat website donasi online. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang berapa budget yang harus kita keluarkan untuk membuat website donasi online atau crowdfunding. Jadi harga rata-ratanya itu tidak bisa di-fix, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan. Kalau misalkan lembaganya masih belum butuh platform crowdfunding, cukup dengan landing page saja. Nanti kalau misalkan donasi atau himpunannya sudah cukup, maka kita bisa gunakan untuk scale up membuat website crowdfunding. Mungkin sekian saja untuk penjelasan budget yang harus kita keluarkan untuk membuat website crowdfunding. Jika Anda ada pertanyaan, langsung aja tanyakan ke admin, nanti saya akan jelaskan dengan lebih baik dan lebih detail. Sampai jumpa di episode berikutnya.